Jadi kita udah sampai di terminal Suzhou di South Entrance lagi. Halo guys. Dan ini kita mau menuju ke Hangzhou. Kita naik kereta yang ekonomi T111 3 jam ya ke sana. Ini seram ini guys. Kita datang 1 jam sebelum, tadi udah masuk sih si tiket gate-nya, ini lagi nunggu boardingnya di 4B. Kita baru sampai di stasiun apa nih? Hangzhou Railway Station. Jadi tadi kita kesini naik kereta ekonomi ya, Mam. Karena ekonomi kita nggak bisa ngevlog di dalamnya, empet-empetan banget dan ada yang standing-standing. Ini seru banget tapinya ya. Perjalanan ditempuh 3 jam gitu guys. Nah, kita mau keluar dulu di sini. Habis ini kita mau cari Didi. Naik Didinya ke Ebo Hotel ya. Next hotel kita Ebo Hotel guys. Kita akan review hotelnya nanti. Oke. Finally kita sampai juga nih di tempat penginapan kita yang berikutnya di Hangzhou. Tadi 3 jam perjalanan dari Suzhou, lumayan naik ekonomi kelas ya guys ya. Dan ini udah nyampe di hotel yang kamarnya nyaman banget buat family. Gua akan spill kamarnya. Kita mulai dari pojokan dulu. Di sini ada lemari gede tempat ngetak-ngetakin jaket. Penting banget kalau di Cina lemari gede guys. Nah di sebelah kirinya lagi ada wastafel. Wastafelnya cakep banget ya. Terus ada nih dikasih tadi di reception aksesoris untuk anak kecil guys. Tuh, biar kakinya nggak dingin ya pakai slipper. Nah di bawahnya ada 3 anduk yang disediakan dan di dalam lemarinya ada 3 anduk ekstra lagi guys, mantep banget. Lanjut ke bagian sebelah tangan kanan gua, di sini ada toilet yang terpisah, tapi again ya dia nggak ada bidenya kalau toiletnya ya. Dan di sebelahnya lagi ada standing shower. Nah ini standing showernya guys, mantep banget standing showernya. Mewah sekali ya. Ini apa nih? LEC Secret. Nah, di sini yang mantapnya lagi semuanya dikendalikan dari sini nih guys. Ini ada AC-nya, suhunya 26 derajat ya kita buat ya. Terus ada lampu-lampunya. Terus di sini untuk tutup curtain, open curtain, di sini semua otomatis. Nah, sebelahnya ada, kalau kalian lihat ada tangga ke atas. Tapi di bawah tangga ini cakep banget, amenitiesnya, coffee tea maker ya kan, slipper diletakin di situ, ala-ala rak buku, kayak homey banget gitu guys. Ada juga cermin besar untuk OOTD-an sebelum kita keluar keliling kota Hangzhou ya. Nah di sebelah sini yang menarik guys, kalau kalian lihat, nah di pojokan sana ada bathtub, salpok ya. Di sebelah kanan ini ada tempat luggage, ada dining table dan 1 sofa gitu ya buat makan malam. Plus ini dia nih highlightnya, ada bathtub di tengah-tengah kamar. Nih untuk anak kecil biar nggak main kucuk kebas-kebas air gitu ya. Jadi kalem gitu kalau mandi di bathtub ya. Di sini juga ada rose aromatik kayak saltnya gitu. Bubble bathnya mantap banget disediakan. Dan di sini ada entertainmentnya, TV dan tempat apa ya ini ya, kuda-kudaan ya Ce ya, kuda-kudaan. Nah sebelum kita spill nama hotelnya, nanti belakangan nama hotelnya. Nah ini untuk balkonnya ada 2 kursi di luar. Ini gue akan skip nggak buka, besok pagi kalau ada viewnya gue liatin. Nah kita ke atas dulu guys. Nih looksnya dari bawah ada mezzanine floor untuk kamar tidurnya. Nah, kamar utamanya ini ada 2 kasur gede banget, yang satu real king size bed, yang satunya lagi queen size ya. Cakep banget nih guys. Dengan entertainmentnya ada TV, meskipun mungkin siarannya Cina, tapi bisa screencasting ya guys. Jadi kalau kalian bawa tablet atau handphone mau di-cast ke sini bisa nonton bareng di sini juga. Di luar suhu 5 derajat anyway. Dan di pojokan ada sofa kecil. Nah, untuk nama hotelnya itu apa nih Ce? Nama hotelnya Ce? Ebo Hotel. Habis ini kita mau keluar lagi, mau cari makan karena di sini deket banget aksesnya kemana-mana. Kita akan liatin ada tempat makan halal juga di depan, pas banget ya. Ada Lanzhou beef noodle di dekat sini. Ayo kita makan malam dulu. Let's go. Deket banget, baru jalan keluar dari hotelnya. Di depan sini udah ada minimarket guys. Jadi kalau mau beli air gitu ya, mineral water bisa langsung di sini. Cuma hati-hati banyak motor yang lewat. Sebelahnya ada My Mama Bun Shop. Sebelah situ, deket situ ada KFC, deket banget.
Dan ini ada tempat yang kita selalu makan nih di Shanghai, di Suzhou. Sekarang di Hangzhou juga ada si ini ya, si Lanzhou Noodles. Nah, ini restorannya yang di Hangzhou guys. Pas banget di sebelah Ebo Hotel ya. Nah, highlightnya di sini adalah dia itu halal restoran. Dia nge-ban alkohol nggak boleh sama non halal pun nggak boleh ya. Selamat pagi, good morning. Pagi ini kita sebelum breakfast mau nge-laundry dulu. Di sini kita nginep 2 malam guys. Jadi kita bisa nge-laundry di sini. Kalaupun nanti nggak kering banget, kita bisa jemur di sini sambil nongkrong di sini, ngeliatin kota Hangzhou. Habis nge-laundry kita mau breakfast dulu guys di hotelnya. Di sini kita ngambilnya dengan breakfast ya guys. Ini outdoornya, tempat smoking. Sekarang kita masuk dulu. Kita mau liatin breakfastnya kayak gimana. Nah, di sini langsung depannya ada bubur. Ini kita datang pagian ya, jadi masih agak sepi, mantep. Ada snacks. Nah, ini ada kayak chicken popcorn dengan cakwe ya. Sini ada roti-rotian. Terus di sini ada topping untuk noodle. Sini noodle stationnya. Sayur-sayuran. Terus ada fried noodle. Terus ada nasi goreng. Ada juga corn ya. Dan ini untuk cutleries-nya itu mereka sterilin guys. Nah ini slice fruitnya ada banana dan lain-lain ya di sini ya. Ada jus, ada kopi juga, ada susu. Jadi lengkap ya guys. Nah, kalau dilihat nih konfigurasi ruangannya, di sini ada main diningnya. Ini kayak berapa orang gitu ya. Terus ini kayak semi meeting room sebenarnya ya. Nah, kita breakfastnya di sini ya. Mamanya tadi nih mesen di noodle stationnya tuh, enak banget kayaknya. Sekarang kita mau makan dulu. See you guys. Kita udah nyampe di West Lake Hangzhou. Nah, ini dekat Broken Bridge. Nanti kita ke sana. Dan ini cantik banget guys. Ini danaunya bersih ya kan. Ada juga penyewaan ini ya, perahu-perahu. Kalian bisa naik nanti. Itu di situ ada tempat penyewaannya. Plus banyak yang nawarin tour juga guys. Maple tree-nya gila, keren amat. Cakep. Daunnya itu udah mengering tapi belum yang gugur kalau di sini. Yang sebelah sana udah ada yang gugur. Dan sebelah kirinya ini pemandangan danau. Wow. Ini cakep banget sih. Nah, ini untuk tour boatnya ya. Ini kalau di sini turnya 70. 50 untuk tiketnya. Dan childrennya udah kalau 1,5 meter di bawah 1,5 meter half price guys. Ini makin ke ngelewatin bridge ya tadi ya. Kita ngelewatin bridge. Ini makin bagus guys pemandangannya. Ini kita bisa naik muter-muter. Berapa ya harganya ya? Tahu tadi sih naik mobil tuh 80 ya guys, 80 yuan atau 200.000 rupiah. Oh kalau ini lumayan 150. 80 per orang. Iya. Iya. 80 juga per orang. Tapi tulisannya 150 itu. Lumayan mahal ya. Kita habis ini mau ke Green Tea restoran dulu, mau makan siang. Nanti lanjut lagi. Setelah itu kita mau ke Xiaohe kayaknya ya, Mam. Gitu deh pokoknya. Lokasinya West Lake National Park, guys. Gede banget ya. Dan kita sekarang udah beres. Tadi kita sempat naik ini pulangnya. Ini biayanya dari sana itu pojok ke sini 20 yuan per orang. Jadi kita udah sampai di Green Tea restoran yang lumayan banyak cabangnya ya di Cina ini ya. Ini dari luarnya aja udah restoran gede. Di sini ada apa ya? Kayak dessertnya gitu ya guys. Ada power bank juga biasa. Ini lobbynya. Ini ada minuman-minuman. Nah ini tampak
restorannya guys. Ini udah lewat jam makan siang ya. Sekarang hampir jam 3 sore di sini. Makanya nggak terlalu rame ini. Tadi sih kayaknya lumayan rame. Nah, tapi di sini lumayan makanannya pedes-pedes ya guys ya. Katanya sih gitu ya. Ini dapurnya lagi diantar tuh. Kita mau makan yang si ikan yang terkenal di Hangzhou sini. Ini kayaknya ikan kita yang dianterin. Nah, ini dia guys. Tadi paling pojok sini. Nah, ini mamanya juga lagi konten. Ini dia ikan yang terkenal guys. Di sini ada ikan, nggak tahu ikan apaan ya. Di sini daging, tapi daging ini katanya agak pedas. Terus ada dessertnya dan 4 nasi. Minumannya itu di sini ada teh, sama di sini ada pir. Ini habisnya 250 yuan ya guys. Jadi sekitar 600.000 rupiah. Oke, dari Green Tea Restoran kita langsung naik Didi. Ini kita ke Xiaohe Street Market. Tadinya kita mau ke yang Heifang, tapi ternyata ini lebih lucu-lucu katanya guys tempatnya. Kita lihat ya ke dalam yuk. Langsung disambut dengan Cafe Good Me yang lucu banget nih. Ada Family Mart juga. Kita lanjut ya. Anak-anak udah di sana. Ini ada bookstore sebelah kiri. Jadi kalau katanya si Hefang itu lebih ke belanja-belanja. Kalau si Xiaohe ini lebih ke estetik ya guys. Jadi banyak kita bisa foto-foto di sini guys. Lucu-lucu tempatnya. Dan emang bener sih. Kipasnya cantik ya. Wah, TV jadul nih. Wah. Journey to the West. Gila. Mantap banget. Sungguh Kong jadul banget asli. Ini sebelum Antv guys. Sebelum Antv nih guys. Metal Slug dong. Gile, ini barang-barang antik kayaknya ada jualnya. 8,8. Nah, ini ada kipas-kipasan. Di dalam itu lucu ya guys. Untuk jalan ke sana ya kayaknya ya. Coba kita lihat. Ini sampai kemana sih? Jauh nggak? Lumayan juga. Lumayan juga jauh. Ini kalau malam nyala semua nih guys tulisannya dan lampion ikannya. Emang benar-benar instagramable kalau yang di Xiaohe ini ya. Sekarang kita mau ambil Didi lagi. Terus kita akan pergi ke Hubin ya kayaknya ya. Habis itu nanti baru Wuli Night Market. Oke, see you there. Nah, malamnya ini sekarang nih kita udah nyampe di Hubin Yintai. Ini kayak mall gitu aja tapi gede banget guys dari ujung ke ujung. Oh, ini collection winternya banyak banget nih yang ngeliatin. Ya ini benar-benar kayak mall, ya jualan-jualan sepatu, baju dan lain-lain lah ya. Basically ya mall aja guys. Kita pengen cari ya nggak ada harga tagnya di bajunya atau di sepatunya. Jadi mau nanya juga gimana gitu ya. Anak-anak di hotel ya. Oke, kita telusuri dulu siapa tahu ada barang-barang unik. Let's go. Nih, di sana ada Apple Store yang gede banget. Ini dia mallnya ini nyambung muter ya. Hubin Yintai. Terus ada Mini Soland di seberang nih guys. Nah, ini ada apa lagi nih? Wonderland. Wah gila sih. KFC, Muji. Ini gede banget asli. Asli guys, kalau di China itu yang paling sulit adalah mencari toilet yang nggak zong juga ya. Memang nggak terlalu banyak sih yang zong. Kebanyakannya tuh gara-gara si flushernya tuh ternyata auto ya Maya. Jadi orang nggak bisa mencet-mencet gitu guys. Dan ini ada juga flusher di belakangnya sih. Tapi
kebetulan jarang dapet yang zong. Yang pertama kali dapet zong itu di stasiun yang ekonomi itu. Ya oke lah, stasiun ekonomi kan emang ya gimana ya gitu ya. Tapi kalau di mall rata-rata toiletnya banyak. Dan kalau dapet zong juga nggak yang jorok banget kayak tisu itu masih ada. Ya Indonesia lah, Indonesia. Hampir gitu. sama ya. Cuman memang Tapi karena kalau Indonesia di mall bagus kan. iya bersih banget. Bersih banget. Itu ada banyak yang jaga juga, housekeepingnya juga rajin. Kalau ini mall bagus juga, tisu masih ada lah yang berserakan, tapi Ya kayaknya sih gara-gara penduduknya yang terlalu banyak ya Maya. iya. Jadinya ya gimana ya menampung semua ya itu ya. Nih mamanya mau nyangkut dulu nih di sini. Ini ternyata Hubin Yintai itu parah gedenya guys. Gede banget. Ini kayak benar-benar shopping komplek. Di luaran itu di atas. Ini gua kan di dalam mall ya. Agak anget ya. Di atas itu dingin banget. Tapi ada counter-counter besar gitu ya. Kayak si MLB, kayak si ya pokoknya brand-brand besar itu di atas. Di tempatnya masing-masing lah gitu ya. Nah kalau di dalam ini yang lokal-lokal Pride ya, brand-brand kecil gitu ya. Nah kita ke area luarnya mau liatin ke kalian nih meskipun dingin-dingin. Ada bazar makanan. Terus ada nih tempat baju yang gede-gede. Tuh 361, ada Hubin 88, MLB, Muller, ada Gundam, macam-macam ya, segede gini guys. Selamat pagi, good morning. Nah ini kita udah bebenah, kita udah beberes tadi, kopernya udah ready semuanya. Nanti jam 11 kita akan check out dari hotel dan berangkat ke stasiun kereta. Kita menuju Huangshan ya guys ya. Kita udah nyampe di Hangzhou Tong, Hangzhou East Railway Station yang gede banget guys. Nih gue liatin ya. Tuh, ini taksi titi sepanjang-panjangnya macet, orang pada berlarian. Buset nih gede banget, udah kayak airport ya guys ya. Nih, kita masuk dulu ke dalamnya dan kita akan cek bagasi dan paspor. Nah, untuk train kita G2395, 1344, 12A dan 12B check-innya ya. Nih guys, ini Hangzhou Dong. Segede ini Hangzhou East Railway Station ya. Buset dah. Sampai nggak kelihatan nih Sky Chelsea di mana ya kan? Coba kita zoom in. Tuh, mereka di sana. Nah, di dalam kereta cepatnya guys. Ini bagasinya muat di depan kursi ya, jadi lumayan luas nih jarak kakinya. Dan di dalam sini anget guys, makanya pada nggak pakai jaket. Perjalanan dari Hangzhou ke Huangshan itu kurang lebihnya 2,5 jam guys, dan 5 stasiun kita stopnya. Stop terakhirnya di Huangshan Bay. Nanti kita update lagi pas nyampe sana aja ya. Oke. Kita udah nyampe di Huangshan. Jadi, kenapa kemarin bau salju sekarang malah bau rokok? Nah, memang di Cina emang banyak yang ngerokok, banyak yang ngudut guys. Kata orang-orang dari Hangzhou ke Huangshan 3 jam, ini 2 jam. Siapa yang bilang 3 jam? TikTok. Oh TikTok. Oke. Ini kita di Huangshan Bay. Jadi dari sini kita mau naik Didi ke area Tangkou. Hotelnya kita nginapnya di 25th hour ya. Let's go, kita cari untuk si Didinya dulu di mana tempat stopnya. Oke? Di sebelah sana kayaknya ya. Jadi kita udah naik Didinya dan ini kita menuju hotel. Nama hotelnya 25th Hour Boutique Hotel, dan ini lumayan jauh guys dari Huangshan Bay Station, itu sekitar 40-an menit. Nah ini kita emang ke kaki gunung ya guys.
melewati tunnel di bawah gunung gini guys. Tapi itu yang Nah, gunungan kanan kiri, katanya banyak. depan tunnel lagi. Oh, tapi tunnel dikit. Katanya